Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Manajemen A2, Universitas Wahid Hasyim, Semarang. Kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami di dalam makalah akuntansi mengenai analisis penerapan Activity Based Costing atau ABC di dalam UMKM Mahkotati. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Ayu Adini dengan NIM 231010111069. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Fauzia Lutanda dengan NIM 231010111102. Kemudian saya Nurul Falikati Soba dengan NIM 231010111063. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arno Gonzales dengan NIM 2310111072. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bukhari dengan NIM 231010111103. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu latar belakang, di mana UMKM atau usaha kecil dan menengah di berbagai negara termasuk Indonesia menjadi sektor yang sangat penting, di mana sebagai penggerak perekonomian yang tangguh, sehingga kita memerlukan sistem anggaran yang juga baik dan benar. Yang pertama yang kita bahas adalah HPP, di mana HPP menggambarkan total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi salah satu produk yang dihasilkan. Bersamaan dengan itu kita menggunakan penghitungan model ABC atau Activity Based Costing, yaitu metode untuk menentukan biaya produk dan jasa berdasarkan konsumsi sumber daya yang disebabkan oleh aktivitas. UMKM yang kita terapkan di sini adalah UMKM Mahkotati, di mana menghadirkan inovasi dalam produk-produk. Meskipun memiliki prospek yang cerah, UMKM ini menghadapi beberapa tantangan juga, seperti fluktuasi jumlah pembeli saat cuaca buruk dan keterbatasan jangkauan pemasaran. Oleh karena itu, kami menggunakan UMKM Mahkotati dalam analisis kami. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai profil UMKM. Sejarah UMKM Mahkotati. UMKM Mahkotati didirikan pada 2023 oleh seorang Nadia Arum Pramesti, sehingga pada saat ini sudah 1 tahun berjalan dengan misi menciptakan teh berkualitas dan murah dijangkau oleh segala kalangan. Sebagai pemilik dengan jumlah karyawan 2 pada saat ini, selalu menjual 700 cup setiap 1 bulan. Saat ini sudah memiliki 4 punggung rasa yang sudah diciptakan oleh Mahkotati. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. UMKM Mahkotati melibatkan beberapa tahapan untuk memastikan produk teh yang dihasilkan berkualitas dan dapat dijual dengan harga yang terjangkau. Yang pertama, pada penerimaan bahan baku. Bahan baku utama yang digunakan dalam produksi teh adalah daun teh yang berkualitas, diperoleh dari pemasok terpercaya. Setiap bahan baku yang diterima itu dicatat dan disesuaikan dengan jumlah produksi yang direncanakan untuk memastikan stok cukup dan bahan tidak terbuang sia-sia. Dan yang kedua yaitu pada penyimpanan bahan baku. Setelah bahan baku diterima, bahan baku disimpan di tempat yang sesuai, seperti gudang atau ruang penyimpanan yang memiliki suhu dan kelembapan terkontrol untuk menjaga kualitas bahan. Bahan baku juga diberi label yang memudahkan pengelolaan dan pengambilan bahan saat dibutuhkan. Yang ketiga yaitu penyeduhan dan pencampuran rasa. Pada proses ini, penyeduhan daun teh menggunakan air panas. Daun teh diseduh pada suhu yang tepat dan dalam durasi yang sesuai untuk menghasilkan teh dengan rasa yang sempurna. Setelah teh diseduh, tahap pencampuran rasa dilakukan. UMKM Mahkotati menawarkan berbagai rasa yang unik dan inovatif. Salah satunya yaitu teh. Rasa dicampur dengan teh dalam proporsi yang telah ditentukan untuk memastikan konsistensi rasa pada setiap produk. Yang keempat yaitu penyaringan dan pendinginan. Setelah teh dicampur dengan bahan tambahan, tahap penyaringan dilakukan untuk memisahkan ampas teh dari cairan teh yang telah disiap untuk dikemas. Dan yang terakhir yaitu pada pengemasan. Teh yang telah dingin dan siap disajikan kemudian dikemas dalam berbagai ukuran dan jenis kemasan sesuai dengan permintaan pembeli. Tantangan dan harapan. Apa sih tantangan dan harapan pada pengelola UMKM Mahkotati? Sebagai usaha kecil dan menengah UKM, Mahkotati menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk dapat berkembang dan bersaing di pasar teh yang semakin kompetitif. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Mahkotati adalah fluktuasi permintaan yang terjadi, terutama saat kondisi cuaca buruk. Pada musim hujan atau cuaca dingin, permintaan terhadap teh dapat menurun. Sementara pada musim panas, permintaan teh cenderung meningkat. Perubahan ini seringkali menyebabkan ketidakstabilan pendapatan dan mengganggu perencanaan pada produksi. Akan membahas tentang perhitungan HPP dengan menggunakan
3 metode, yaitu yang pertama metode activity based costing atau disingkat dengan ABC. Yang kedua yaitu perhitungan HPP dengan metode full costing. Yang ketiga ialah biaya standarisasi dan laba. Yang pertama saya akan membahas dengan perhitungan HPP dengan metode activity based costing atau disingkat dengan ABC. Aktivitas yaitu pembelian bahan baku, persiapan bahan, pengolahan, dan pengelapan. Jadi total dari keseluruhan tersebut HPP per unit adalah 3.265 perak. Yang kedua ialah perhitungan HPP dengan metode full costing. Jenis biaya yaitu merupakan ialah bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya tetap atau sewa, dan biaya lain-lainnya. Nah, dari keseluruhan tersebut HPP per unit ialah 3.485 perak. Yang selanjutnya adalah biaya standarisasi dan laba. Jenis biaya yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya tetap atau sewa, dan biaya lain. Jadi total keseluruhan ialah biaya standar adalah 325.000 dan biaya aktual 345.000, dan sedangkan biaya selisih 15.000. Jadi laba dan bisnis UMKM mahkota teh per hari adalah 65.000 dan selama sebulan mendapatkan 1.800.000 untuk laba kotornya. Saya akan menjelaskan tentang perbandingan perhitungan pemilik dan kelompok. Karena UMKM Mahkotati terbilang masih baru, sehingga dari pemilik belum memiliki buku akuntan yang akurat, sehingga semua hanya dikira-kira saja. Dengan ini kami membandingkan dengan perhitungan milik kami sebagai bantuan untuk menyusun buku keuangan dari UMKM Mahkotati. Nah, ada dua yang dapat kami simpulkan. Yang pertama, dengan memiliki buku anggaran yang pasti dapat menjadikan kita lebih mudah untuk mengetahui laba dari usaha tersebut. Nah, UMKM Mahkotati belum memiliki buku anggaran akuntan, sehingga membuat mereka kesulitan dalam mengetahui laba per bulan. Yang kedua, menurut kami, buku anggaran untuk UMKM Mahkotati lebih cocok menggunakan metode full costing daripada menggunakan metode ABC. Yang terakhir adalah penutup dan saran. 1. Menyusun buku anggaran yang rinci. UMKM Mahkotati disarankan untuk segera membuat buku anggaran yang terstruktur dengan baik untuk memantau pendapatan dan pengeluaran secara akurat. Yang kedua, penerapan metode full costing. Metode full costing lebih cocok diterapkan untuk menghitung harga pokok produksi HPP UMKM Mahkotati saat ini, karena lebih sederhana dan memudahkan dalam mengalokasikan biaya tetap dan variabel, serta memberikan gambaran profitabilitas yang lebih jelas. Selanjutnya, penggunaan biaya standaritas untuk pengendalian biaya. Disarankan untuk terus memantau biaya aktual dan biaya standar, serta mengevaluasi perbedaan yang ada. Selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi untuk pengolahan keuangan. Mahkotati disarankan untuk menggunakan software akuntansi untuk pencatatan transaksi yang lebih akurat dan pembuatan laporan keuangan yang real time guna mendukung pengolahan keuangan yang lebih efisien. Selanjutnya, evaluasi dan penyesuaian strategi pemasaran. Disarankan untuk meningkatkan strategi pemasaran dengan diversifikasi produk dan pemanfaatan platform online untuk memperluas jaringan pasar. Program loyalitas pelanggan juga dapat meningkatkan penjualan di saat fluktuasi permintaan. Yang terakhir yaitu peningkatan sumber daya manusia atau SDM. Pengembangan keterampilan teknik dan pengelolaan keuangan bagi karyawan perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan usaha, mendukung pertumbuhan jangka panjang Mahkotati. Sekian, terima kasih.